Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sang Petani. Semoga Anda menjadi petani yang sukses, petani yang luar biasa, petani yang mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh petani adalah kerusakan tanah. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada tanah itu sendiri, karena tanah merupakan hal pokok dalam proses berbudidaya. Nah, tanah kita baik maka tumbuhan kita akan tumbuh dengan baik, tapi kalau tanah kita rusak maka tumbuhan kita, tanaman kita akan pertumbuhan tidak optimal, apalagi pembuahannya. Nah, hal-hal yang kita amati di kebun kita yang merusak tanah adalah yang pertama, penggunaan herbisida sistemik. Hal ini menjadi umum bagi para petani ketika memang kita sudah tidak mampu lagi menanggulangi rumput di lahan kita, tenaga kerja kita sudah kewalahan dan kita harus memakai herbisida. Pilihlah herbisida yang kontak, jangan menggunakan herbisida yang sistemik, karena yang sistemik itu cara membunuhnya perlahan-lahan tapi sampai akarnya. Yang pertama yang dirusak adalah tanahnya dulu hingga akarnya mati. Namun tidak semua jenis tanaman bisa mati dengan herbisida sistemik, itu sudah ditentukan oleh si pembuat. Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita ingin membasmi rumput di lahan kita, dengan catatan kita sudah kewalahan dalam proses pembasmian rumput dengan cara manual, dengan cara dicabut, dengan cara dicakul, kita gunakan herbisida yang kontak. Yang kontak itu kerjanya hanya di atas daunnya, setelah dia mati dia akan larut oleh air hujan dan tidak akan berfungsi untuk pembasmian dari akarnya. Itu herbisida yang kontak. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan herbisida, pilihlah herbisida yang kontak. Nah, yang kedua, penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan. Penggunaan pupuk yang berlebihan, baik itu pupuk sintetis maupun pupuk organik, kedua-duanya sama merusak tanah. Jadi kita jangan punya pedoman kalau organik lebih banyak lebih baik, enggak. Ini sudah kita buktikan di lahan. Ketika lebih banyak pun nanti justru akan mendatangkan hama dan penyakit bagi tanaman itu sendiri. Bahkan tanah kita itu juga akan rusak ketika penumpukan pupuk organik yang kadar amoniaknya terlalu tinggi menjadikan tanah itu menjadi rusak. Artinya kita harus belajar dari mana? Belajar memahami kebutuhan tanaman dalam aplikasi dosis tanaman. Ya, kita mulai dari dosis terkecil. Seperti apa sih? Segini seperti sudah ada, karena dosis yang dianjurkan secara umum itu nanti akan berbeda pada kadar tanah kita. Jadi kita harus berusaha sendiri. Kalau mungkin obrolan saya ini dibantah, ini harus mengetahui ini, ya ini memang pengetahuan saya secara pribadi ketika saya ngomong itu atas dasar pengetahuan dari lapangan. Karena saya punya beberapa kebun A dan kebun 1 dan kebun 2, itu kadar kebutuhan pupuknya berbeda walaupun tanamannya sama, karena ditentukan dengan pH yang ada di tanah itu sendiri. Artinya kita harus belajar mengamati dari tanaman itu sendiri agar dalam aplikasi pupuk itu sesuai. Nah, aplikasi pupuk yang sesuai baik dosis maupun jenisnya itu bukan hanya berujung pada kesehatan tanah, juga berdampak pada meminimalisir biaya operasional pertanian. Artinya ketika kita sudah bisa meminimalisir biaya operasional pertanian dengan jalan seperti langkah-langkah yang saya sampaikan pada video sebelumnya, kita juga bisa termasuk praktek menyehatkan tanah kita. Jadi ada kaitannya terus tentang ilmu pertanian. Tidak boleh hanya memahami sisi A, sisi B, itu enggak.
kita harus secara keseluruhan, secara kafah harus kita pahami semuanya agar betul-betul kita menjalankan praktek dalam pertanian kita itu sempurna. Satu, penggunaan herbisida yang sistemik, yang kedua penggunaan pupuk yang berlebihan, yang ketiga penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Artinya pestisida yang kita gunakan dalam rangka menanggulangi penyakit itu selain bahaya bagi diri kita sendiri, juga termasuk bahaya bagi biota tanah, yang biota tanah itu bekerja untuk mengurai barang-barang organik yang ada di dalam tanah yang selanjutnya akan menjadi nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Nah, ketika hal itu mati oleh pestisida, itu nanti juga akan merusak tanah kita karena mikroorganisme tidak bekerja atau jumlah dari mikroorganismenya itu berkurang oleh karena pestisida yang digunakan. Jadi okelah kita menggunakan pestisida tapi jangan berlebihan karena itu termasuk bagian dari pertanian adalah penanggulangan hama. Jadi pestisida pun sebenarnya harus ada dosis, dan ketika berlebihan juga nanti akan membuat resistensi daripada hama itu semakin kuat dan semakin kebal ketika kita penggunaan pestisidanya tidak tepat, terlalu berlebihan. Nah, yang ketiga, hal-hal yang merusak tanah kita, jangan membiarkan tanah kita itu dalam kelembaban yang tinggi dan terlalu lama, khususnya tanah-tanah yang lahan-lahan kering. Saya bukan bicara tanah sawah ya. Sawah itu sih memang padi itu bisa tumbuh dengan baik ketika kelembabannya memang itu tinggi. Nah, tapi bagi tanaman-tanaman yang harus dibudidayakan di lahan kering, upayakan kelembaban kita lahan kita terjaga. Artinya jangan terlalu menggenang, jangan terlalu lembab yang akhirnya justru akan membuat tanah kita itu semakin padat. Beda kalau dengan di sawah. Sawah kan ada fluktuasi atau perputaran rotasi yang harus dicangkul. Itu tidak akan begitu masalah. Tapi ketika di lahan yang tanamannya harus memerlukan cara bahasa Jawane kuwi tuntas, berarti kita upayakan tanah kita jangan terlalu lembab. Oke, inilah obrolan kita pada siang hari ini. Semoga dari beberapa poin ada salah satu yang bisa diambil teman-teman petani untuk bisa diambil manfaatnya. Kalaupun tidak, apa salahnya saya berbagi, dan mungkin referensi-referensi dari channel-channel besar, channel-channel yang lain bisa Anda dapatkan tanpa mengesampingkan referensi dari petani-petani kecil seperti saya ini. Cukup sekian, assalamualaikum.